Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasnya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat pendengar, kesempatan kali ini saya akan ajak kita untuk melihat bagaimana mulia dan tingginya derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah maupun di mata manusia. Hadirin, ketika ilmu itu ditempatkan pada posisi yang benar dalam struktur keimanan, ia akan semakin memperkuat keimanan seseorang Muslim dan kedekatannya kepada Allah. Ada 5 keutamaan orang-orang yang berilmu. Pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Tentu barangkali kita tidak perlu memperpanjang kata. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 54. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Kemudian dalam surah Al-Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Yang kedua adalah memperoleh derajat yang mulia. Orang yang berilmu dalam kehidupan dunia ini, mereka tampak unggul dan terhormat dibanding dengan yang lain. Berilmu itu tak mesti diidentik dengan gelar kesarjanaan. Atau belum lagi nanti di akhirat, jika ilmunya didasari dengan iman yang benar, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Misalnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang sangat masyhur itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahabat pendengar, yang ketiga adalah memudahkan jalan ke surga. Mungkin ini kemuliaan yang paling menggiurkan secara kasat mata bagi seorang muslim, yakni dimudahkan masuk surga. Siapa orangnya yang tidak ingin dimudahkan masuk surga? Sementara dari cerita yang terdengar, masuk surga itu perjuangannya luar biasa sulitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Yang keempat, menumbuhkan sifat pembelajar. Memang ilmu itu harus didapatkan dengan kerja keras dan belajar sepanjang hayat. Beda dengan informasi. Anda bisa mendapatkannya setiap menit dari sosial media, tampaknya ilmiah sekalipun. Jika itu didapatkan dari sosial media, akan bermasalah dari sisi validitasnya. Ilmu itu didapatkan dengan belajar yang benar kepada seorang guru atau membuka referensi dari literatur. Ada faktor kesungguhan yang membuat ilmu itu tertanam dalam akal dan menjadi karakter dalam perilaku. Sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan kepadanya tentang agama. Dan ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang terakhir dari kelima itu mempermudah kehidupan. Di antara fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia adalah membuat kehidupan manusia menjadi terasa semakin mudah. Dari akal pikiran manusia ini, dunia menjadi berkembang secara dinamis. Dulu kabarnya orang hidup secara nomaden atau mencari makan dengan berburu dan meramu menggunakan batu dan kapak. Sekarang orang nomaden juga masih banyak, tapi
menenteng koper bersetelan mahal dan menggunakan pesawat pribadi. Walau cara makannya masih sama dengan mulut, tapi cara mencarinya sudah jauh lebih modern. Nah, inilah fungsi akal dan ilmu pengetahuan. 20 tahun lalu kita tidak membayangkan fasilitas hidup secanggih sekarang ini. Semua serba digital. Maka ketahuilah 20 tahun yang akan datang atau 30 yang akan datang, suatu yang belum kita bayangkan hari ini. Jadi kalau ada yang harus Anda syukuri dengan kemuliaan hidup hari ini, bersyukurlah akan akal Anda yang dengannya manusia terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan kehidupan. Kita bisa berkomunikasi dengan mudah, transportasi yang nyaman, menyimpan dokumen dan kenangan, memenuhi kebutuhan, mengelola lahan, pertanian, dan banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Akal pikiran inilah yang membedakan secara akurat antara manusia dengan makhluk lainnya, bahkan malaikat sekalipun. Sahabat pendengar, Imam Syafi'i bersyair dalam sebuah bukunya bahwa barang siapa yang belum merasakan perjuangan mencari ilmu, dia akan tenggelam dalam hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang kehilangan waktunya untuk mencari ilmu, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.